Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, atau kali ini khusus untuk rekan-rekan mahasiswa ya, dan juga mungkin dosen di kampus, karena topik kita kali ini adalah mengenai Azure for Students. Saya sering sekali menerima pertanyaan mengenai Azure for Students ini karena ini programnya menarik gitu ya, karena gratis untuk mahasiswa, tapi masih banyak yang belum tahu cara aktivasinya dan sebenarnya gunanya untuk apa gitu ya. Jadi kalau saya boleh share sedikit hari ini, saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi Azure for Students itu apa? Sebenarnya kalau untuk secara umum, kalau ada orang yang mau mencoba menggunakan Azure, maka kita bisa membuat sebuah account Azure trial dan langsung dapat $200 gitu ya, kredit selama 1 bulan. Tapi untuk membuat itu perlu kartu kredit. Nah, ini tentunya akan jadi masalah untuk rekan-rekan mahasiswa kan gitu. Jadi Microsoft membuat Azure for Students ini karena seperti dilihat di sini ya, ini no credit card required. Jadi cara kami melakukan validasi atau verifikasi adalah dengan mengecek email yang digunakan. Jadi rekan-rekan mahasiswa ketika daftar di Azure for Students itu harus menggunakan email dari kampus. Karena kami akan cek nanti domainnya gitu ya. Apakah domain itu memang domain milik kampus. Dan nanti rekan-rekan ketika sudah mendapatkan account, akan mendapatkan $100 Azure Credit, dan ini berlaku untuk 1 tahun. Kesannya kecil, tapi harus diingat bahwa di Azure itu nggak semuanya berbayar gitu ya. Jadi kalau saya scroll sedikit ke bawah, rekan-rekan bisa lihat di sini ada banyak free services yang kita sediakan gitu ya. Ini baru sebagian, kalau mau diklik ini ada pilihannya see all free services, tapi ini highlight aja ya. Jadi kita bisa buat virtual machine, Linux sama Windows dengan tipe B1S gitu ya di Azure. Kita juga bisa mencoba Azure SQL Database. Yang lain di sini juga ada serverless di sini Azure Function. Kita juga bisa menggunakan Azure App Service, ini versi platform as a service dari web server gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya yang rekan-rekan bisa manfaatkan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana sebenarnya proses pembuatan atau aktivasi dari Azure for Student ini. Dari dulu sebenarnya saya udah pengen buat video ini, tapi tantangannya adalah saya tidak punya account student, kan saya bukan mahasiswa gitu ya. Nah, ini kebetulan saya mendapat bantuan nih dari salah satu kampus di Indonesia. Mereka meminjamkan ke saya satu email yang dengan domain mereka, dan kita bisa pakai untuk membuat video ini gitu. Nah, cuman karena video proses aktivasi itu hanya bisa 1 kali kan. Jadi supaya tidak salah, saya sudah merekam dan sekarang saya akan play aja videonya sambil saya memberikan komentar gitu ya. Jadi kalau saya buka di sini, pertama kita buka browser, dan rekan-rekan harus ingat, saya sangat menganjurkan kalau melakukan aktivasi untuk Azure itu pakai in private browsing kalau di Microsoft Edge, atau kalau di browser lain bisa menggunakan incognito mode gitu ya. Kenapa? Supaya semua login yang kita sudah pernah pakai itu tidak masuk ke browser kita gitu. Jadi benar-benar nanti loginnya benar-benar hanya 1 login yang kita dapat dari kampus. Oke. Jadi kalau saya play nih videonya, kita mulai dari in private browsingnya, dan nggak perlu dihafal gitu ya. Azure for Students itu linknya di mana saya juga nggak ingat gitu. Jadi kita search aja, terus kita langsung klik di sini ke Azure for Students. Rekan-rekan bisa lihat kita masuk ke halaman yang sama seperti yang saya buka tadi gitu ya. Nah, dari sini kita tinggal klik start free, dan otomatis proses verifikasi akan berjalan ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya login. Nah, saya stop dulu di sini. Jadi loginnya di sini harus menggunakan email dari kampus sekali lagi, karena kita akan mengecek, dari Microsoft akan mengecek domainnya. Jadi saya sering mendapat pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, kok saya udah coba aktivasi selalu ditolak gitu ya, dibilang tidak eligible. Ternyata waktu saya cek, email itu
Ada yang mencoba menggunakan pakai Gmail, ada yang pakai Outlook.com, ada yang pakai free email yang lain. Jangan. Jadi harus menggunakan email dari kampus. Nah, kalau misalnya ternyata sudah menggunakan email dengan domain kampus ternyata tetap tidak bisa, ada kemungkinan domain yang digunakan oleh kampusnya itu belum tercatat di Microsoft sebagai domain milik pendidikan gitu. Jadi silakan kontak kita, nanti kita coba atur bagaimana caranya supaya domainnya bisa ditambahkan gitu ya. Nah, dalam kasus kali ini saya mendapatkan pinjaman nih satu account dari dosen di Universitas Indonesia. Terima kasih sekali. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama buat ya videonya dan ini bisa membantu semua. Oke? Jadi kita mulai lagi. Saya masukkan di sini email yang saya dapatkan dari UI. Kita klik next. Nah, di sini juga beda-beda ya. Jadi karena UI menggunakan SSO, single sign on, maka otomatis dari Microsoft men-redirect ke server milik UI. Nah, ini tentunya tiap kampus beda-beda. Jadi silakan diikuti aja flow-nya. Yang penting rekan-rekan nanti di sini login gitu ya. Baik yang menggunakan punya kampus ataupun punyanya Microsoft gitu. Jadi di sini saya masukkan kembali user ID dan password saya. Nah, kemudian kita login gitu ya. Saya selalu pilih stay sign in supaya kalau ada apa-apa ke belakang nanti saya nggak perlu diminta login lagi. Jadi di sini langsung masuk. Nah, baru kita mulai melakukan proses verifikasi. Pertama yang di-verify adalah handphone. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus menggunakan nomor handphone. Tolong pakai nomor handphone sendiri, jangan punya teman gitu ya. Kita pilih dulu Indonesia. Plus 62 ya. Nah, kemudian kita masukkan nomor handphone kita. Nah, ini saya post lagi di sini. Jadi di sini disebutkan please do not enter country code in your phone number. Nah, ini juga sering salah nih. Jadi karena plus 62-nya sudah ada di bagian atas, jadi di sini jangan masukkan lagi plus 62, itu satu. Terus yang kedua, handphone di Indonesia kan sering kita mencatatnya bukan plus 62 ya, tapi 0812 gitu atau 0815. Nah, angka nolnya juga jangan dimasukkan. Jadi dalam hal ini, rekan-rekan langsung ketik 812 berapa gitu, atau 815 atau 818 berapa gitu ya. Jadi plus 62-nya udah ada di atas, nolnya jangan dimasukkan lagi. Oke. Nah, karena ini handphone saya sendiri, jadi saya sensor sedikit gitu ya. Tapi rekan-rekan bisa bayangkan, ya ini kita masukkan nomor handphone. Kemudian kita pilih verifikasi dengan metode text atau call. Saya terus terang belum pernah coba call. Tapi kalau teks itu seharusnya sama aja gitu ya prosesnya. Dalam hal ini karena teks, maka saya harus terima SMS di handphone saya dan saya masukkan verification code-nya ke sini gitu ya. Sama lah ya, sama seperti banyak website di Indonesia juga sama seperti itu. Jadi kita masukkan verification code. Oke. Nah, setelah ini baru kita klik verify code. Dan setelah kodenya terverify, maka kita masuk ke sebuah halaman untuk memasukkan data pribadi kita. Ya. Nah, di data pribadi ini juga ada banyak informasi yang harus kita masukkan. Dan saya meminta untuk rekan-rekan mahasiswa memasukkan data yang benar. Jadi first name, last name, masukkan benar-benar nama kita gitu ya. Karena kan ini bagian dari proses verifikasi. Nah, karena kali ini saya menggunakan email visitor dari UI, jadi saya tidak bisa masukkan nama saya masukkan nama visitor. Tapi untuk teman-teman jangan lupa ini masukkan nama dan first name dan last name yang benar gitu ya, yang dan email address juga yang datang dari kampus. Oke, jadi kita masukkan email address, kita masukkan juga kembali phone number kita, gitu ya. Saya sensor lagi gitu ya, karena ini phone number yang sama yang saya pakai tadi untuk verifikasi. Dan perhatikan bahwa kita cukup isi yang tidak optional ya. Jadi kayak misalnya contohnya ini NPWP ya bisa diabaikan aja. Kan saya yakin rekan-rekan mahasiswa belum punya NPWP. Nah, masukkan alamat. Jadi dalam hal ini saya masukkan alamat dari kampus gitu ya. Alamatnya Universitas Indonesia. Saya hampir ketik Salemba di sana. Tapi saya ubah jadi pakai kampus UI yang di Depok gitu ya. Kita masukkan Depok, masukkan Jawa Barat. Kemudian saya harus masukkan postal code, kode pos ya
nggak tahu gitu ya. Jadi saya harus search dulu itu postal code-nya UI. Saya yakin teman-teman mahasiswa hafal lah ya postal code dari kampus masing-masing. Jadi ini bukan opsional ya, ini mandatory soalnya. Dan harus diingat nanti kapan-kapan kalau ada verifikasi biasanya ditanyakan kembali nih kode pos yang kita gunakan. Oke, setelah masuk ke kode pos, saya klik I agree. Terus kita seperti biasa sebelum klik sign up, kita cek dulu semua informasi yang sudah kita masukkan benar atau tidak gitu ya. Kemudian kita klik sign up. Nah, ini proses agak panjang, jadi rekan-rekan tolong bersabar gitu ya. Apalagi kalau internetnya memang agak lambat. Karena ada beberapa proses nih. Pertama, account-nya diverifikasi, dikonfirm dulu informasinya memang valid dan lain-lain. Baru setelah itu mulai di setup Azure account-nya. Jadi di sini benar-benar perlu waktu. Jadi kita sabar aja, kita tunggu. Nah, setelah selesai, kita langsung masuk ke Azure Portal. Jadi dalam hal ini, di titik ini kita sudah selesai berhasil mengaktifasi account Azure for Student ya. Kita dapat $100, bisa dilihat di sini. Dan kita bisa lihat ada beberapa Azure role yang bisa kita coba, data scientist, engineer, developer, terserah rekan-rekan mau pendekatannya seperti apa. Ada di sebelah kiri menu Get Started, kita bisa lihat role-nya tadi, free services, free software. Perhatikan bahwa ini education hub ya, jadi ini agak unik. Ini Azure for Student memang masuknya di sini, karena bisa lihat selain dapat Azure juga dapat software gitu ya. Jadi ada banyak yang bisa di-download. Kita bisa masuk juga ke Microsoft Learn, untuk belajar mengenai Azure, terus diberikan juga template beberapa aplikasi yang rekan-rekan bisa manfaatkan gitu ya untuk membuat aplikasi. Nah, kalau kita masuk ke home, baru kita masuk beneran ke Azure Portal ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat ini benar-benar Azure Portal yang sama seperti yang dipakai oleh yang lain. Kita bisa lihat subscription-nya di sini, Azure for Student gitu ya. Terus ada subscription ID-nya, kelihatan role-nya saya sebagai owner gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan bahwa di sisi kanan atas juga sudah jelas ini account yang saya pakai tadi untuk login. Jadi dengan approach seperti ini harapan saya adalah rekan-rekan nanti mahasiswa jadi bisa membuat Azure account masing-masing. Nggak perlu lagi minta dari kampus gitu ya, silakan buat sendiri dan bisa mencoba berbagai hal. Tapi ingat tadi ya, yang diberikan kreditnya $100, jangan sampai habis. Karena begitu habis, account-nya langsung suspended. Gitu, dan baru bisa dibuat berarti 1 tahun kemudian gitu ya, kan batasnya setahun. Jadi fokus untuk belajar hal-hal yang gratis, menggunakan hal-hal yang gratis gitu ya. Jadi kalau pakai VM ya berarti hanya tipe VM tertentu tuh yang gratis kan, jangan sembarangan bikin VM. Terus juga ada banyak ya yang platform as a service yang bisa digunakan, bisa coba-coba machine learning, AI, ada banyak API yang free juga gitu. Jadi selalu fokus untuk mencoba menggunakan Azure-nya itu yang free services supaya $100 tidak terpakai. Oke, semoga video kali ini membantu. Rekan-rekan bisa segera membuat account masing-masing dan bisa memanfaatkan video saya yang lain untuk belajar mengenai Azure juga. Terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.